Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sebelumnya, silakan dipersiapkan dulu bukunya, buku modulnya, alat tulis, dan buku pendukung lain. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Mengapa pengukuran merupakan bagian dari pengamatan? Ketika melakukan pengamatan objek, memerlukan hasil atau data yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Jadi, dalam kita mengomunikasikan akan lebih jelas. Misalnya, mengamati sebuah meja. Dalam mengamati, kita juga perlu tahu ukuran dari meja tersebut, sehingga nantinya bisa dikomunikasikan dengan mudah ke orang lain. Atau, misal kita mengamati orang. Nah, kita bisa menyebutkan, misal, tinggi badannya, beratnya, dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa itu pengukuran? Pengukuran atau mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, besaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya, panjang, waktu, suhu, massa, dan lain-lain. Kemudian, satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Contohnya, besarannya adalah panjang, satuannya adalah meter. Contohnya lagi, besarannya adalah suhu, satuannya adalah Kelvin atau satuannya adalah Celcius. Untuk satuan sendiri, ada yang namanya satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak akurat atau bersifat relatif. Contoh satuan tidak baku itu adalah kaki, langkah, jengkal, hasta, depa, telapak tangan. Bisa karena misal kita menghitung sebuah meja. Meja itu panjangnya 2 telapak tangan si A. Nah, kalau dihitung lagi, meja itu adalah 4 telapak tangan si B. Nah, nanti akan jadi ukuran yang berbeda, jadi hasilnya tidak akurat. Kemudian, kalau satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, atau disebut satuan internasional. Hasilnya akan akurat walaupun yang mengukur atau melakukan pengukuran adalah orang-orang yang berbeda. Contohnya, ada satuan MKS dan satuan CGS. Satuan MKS atau meter, kilogram, sekon. Satuan CGS atau sentimeter, gram, sekon. Nah, itu adalah satuan-satuan yang telah disepakati. Di samping itu, di situ ada tabel, silahkan dicermati. Untuk besaran pokoknya, satuan MKS dan satuan CGS. Besaran. Nah, besaran di sini juga ada dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain adalah besaran pokok. Besaran pokok itu contohnya panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian untuk panjang sendiri alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer, skru. Untuk massa, alat ukurnya neraca. Untuk waktu, alat ukurnya jam dan stopwatch.
Untuk kuat arus, alat ukurnya ampere meter. Untuk suhu, alat ukurnya termometer. Untuk intensitas cahaya, alat ukurnya adalah lux meter. Kemudian besaran turunan. Besaran yang satuannya diturunkan dari atau lebih dari satu besaran pokok. Contohnya, besaran turunan adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan linier, percepatan, gaya, tekanan, energi atau usaha, daya, dan frekuensi.